Munas NU bahwa wong kafir, wong luar Islam ojo disebut kafir, nah yang disebut non muslim. Itu namanya apa sih? Menjaga riayah, menjaga perasaan biar jangan nggak enak toh. Ono wong orang Islam terus ketemu nang dalan, lho, kowe nanti bir lah kok parpir. Setelah NU memutuskan non muslim, ada kiai, ada ustadz yang biasa pidato di TV. Ustadznya namanya ujian akhir semester. Ustadznya namanya apa? Ujian akhir semester. Jangan disingkat. Pidato saudara-saudara, kalau sekarang sebutannya non muslim berarti ada ayat Quran yang dirubah. Dulu Qurannya qul ya ayyuhal kafirun, sekarang qul ya ayyuhal non muslim. Oh, berarti HTINT. Sudah gitu saja. Nah, ini jadi hati-hatilah orang yang jangan mantuk-mantuk. Wah hebatnya, jangan dulu hebat gimana. Nanti dulu sejalan ini dengan NU. NU itu kebangsaan, siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Ingin saya angkat kali ini berkaitan dengan seorang tokoh yang sangat terkenal ya. Beliau tokoh PBNU. Tentu saja saya hanya ingin mengingatkan karena ini adalah seorang tokoh, sudah pasti juga di kalangan NU disebut ulama dan sudah pasti sangat dimuliakan dan dihormati. Juga tentunya tanpa mengurangi rasa hormat, hanya mengingatkan saja beliau adik dari Kiai Haji Said Akil Siraj. Ketika menyindir seseorang, yaitu dengan kepanjangannya yang tentu saja ditujukan kepada seorang ulama juga, karena kalau dilihat ucapan itu hanya diucapkan oleh seorang ulama, tetapi beliau dengan lawakannya menyindir ulama tersebut dengan ucapan yang sifatnya mengolok-ngolok, apalagi kemudian membuat tuduhan HTI kayak orang bagaimana ya, semestinya tidak seperti itu. Kita tahu kan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Jadi itu ayatnya yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum pria terhadap pria yang lain mengolok-ngolok mereka. Boleh jadi orang yang diolok-olok itu jauh lebih baik daripada yang mengolok-ngolok. Wala nisaun, demikian juga perempuan-perempuan min nisa'in terhadap perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairam minhun, boleh jadi perempuan yang kau
rendahkan itu lebih terhormat dari engkau. Itu ayatnya. Kemudian diteruskan wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman. Faman lam yatub faulaika humudz zalimun. Itu ayatnya. Saya yakin Pak Kiai itu sudah hafal, jauh lebih bagus, lebih hafal dari saya. Dan kalau dilihat tafsirnya, di seluruh tafsir pasti sama. Kalau mengolok-ngolok itu tidak baik. Sama-sama ulamanya lagi, sama-sama orang hebat, ya, sama-sama orang hebat. Bagaimana kalau sudah ulama saling rendah merendahkan derajatnya di mata umat, di mata Allah gitu? Apakah kemudian bahwa perkataan beliau sebagai seorang ulama lebih baik dari ulama yang direndahkan tadi? Jelas tidak. Boleh jadi orang yang direndahkan, saya juga ingin menggunakan kalimat beliau, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik dari kita. Bisa seperti itu. Apalagi beliau membacakan Al-Quran, masa iya? Benar itu bukan HTI menurut saya. Ketika menyatakan Qul ya ayyuhal kafirun, tidaklah mungkin kita akan mengatakan Qul ya ya ayyuhal nun muslim. Enggak mungkin begitu dirubahnya. Jadi tidak mungkin ada kalimat Qul ya ayyuhan nul muslim. Kalimat kafirun itu hanya kalimat Quran. Dan mungkin Pak Kiai perlu ketahui. Ya, Pak Kiai perlu ketahui ya. Kalau kita telusuri, kita teliti, kita telah di Indonesia ini tanpa undang-undang atau keputusan dari NU ataupun keputusan dari Muhammadiyah atau dari siapa saja, ya misalnya, tidak ada seorang pun yang mengatakan hai kafir kepada orang kafir. Itu hanya lucu-lucuan menurut saya. Kalau ada kemudian dibuat undang-undang, janganlah engkau mengatakan kafir kepada orang-orang kafir. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah saja itu tidak pernah menyebutkan kepada orang kafir ketika itu yang datang berkunjung kepada Rasulullah, hai kafir, enggak pernah itu terjadi. Ya. Jadi menurut saya keputusan yang diambil oleh NU itu lucu-lucuan saja gitu. Lucu-lucuan saja. Dan di Indonesia tidak pernah terjadi itu Pak Kiai. Orang memanggil kafir kepada orang kafir. Misalnya ada tetangga lewat karena orang Kristen, karena orang Yahudi, orang Hindu, tidaklah kemudian disebut hai kafir, malah dipanggil itu mereka dengan namanya. Pak, boleh saya tanya dan sebagainya, walaupun kita tahu bahwa dia akidahnya berbeda dengan kita yang disebut dengan kafir. Kafir itu istilah Al-Quran, kafir itu dijelaskan lewat pengajian, bukan dijelaskan, bukan jadi budaya dalam kehidupan kita itu menyebut kafir kepada orang kafir. Silahkan Pak Kiai turun ke lapangan. Mungkin orang-orang yang dituduh oleh Pak Kiai itu HTI dan sebagainya itu. Pernahkah orang-orang HTI itu kemudian memanggil orang-orang Kristen ketika bertemu di jalan, ya, bertemu di jalan, misalnya hai kafir gitu, nggak akan ketemu kita. Tanya saja kepada Salafi, mungkin orang-orang Salafi, kemudian ketemu orang-orang Kristen, orang Hindu, orang Nasrani, orang Konghucu, dia menyebut hai kafir, nggak pernah itu terjadi. Tanyakan juga kepada orang-orang di desa, siapapun dia, termasuk orang-orang NU sendiri. Tidak ada yang kemudian langsung kepada orang yang dituju itu menyebut kafir.
Jadi kafir ini bahasa Al-Quran. Kafir itu bahasa ceramah. Kita tidak pernah menerangkan menyebut kepada mereka langsung bahwa mereka itu adalah kafir. Coba tunjukkan, misalnya dalam hadis-hadis Nabi, ada nggak para sahabat Nabi yang menyebut kafir kepada orang kafir? Tidak ada itu. Mereka menyebut Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya. Nah, kafir itu bahasa Al-Quran, bahasa kajian, bahasa ceramah. Orang-orang kafir begini, orang-orang kafir hanya membedakan bahwa tanda-tanda orang kafir ini. Tetapi dalam kebiasaan sehari-hari, tidak ada seorang pun yang dipanggil kafir dalam pergaulan sosial. Silakan periksa siapapun orangnya. Itu ya, siapapun orangnya itu. Jadi tidak ada yang manggil kemudian hei kafir, nggak ada. Jadi budaya seperti yang dilontarkan oleh Pak Kiai itu saya kira salah. Apalagi ngolok-ngolok. Jadi kalau dalam bahasa gaul kitab itu, kata kafir biasa dikenal oleh seluruh mufassir tidak menyebut dengan istilah gairul muslim, yang dikenal dengan non-muslim. Tidak ada seorang pun mufassir di dunia yang menyebutkan gairul muslim. Mereka sebut itu kafir. Tetapi tentu saja itu di dalam bahasa kitab, bahasa dakwah, bahasa kajian sehari-hari, misalnya mengkaji tentang Quran, siapa orang kafir, memang perlu dijelaskan itu. Dan tentunya dengan sendirinya mereka ngerti bahwa orang yang diajak bicara, yaitu orang-orang Kristen dan sebagainya, ya orang-orang Kristen sudah pasti yaitu di dalam hal ini ahlul kitab, yaitu dari kalangan kafirin misalnya, yaitu Yahudi, Nasrani, Konghucu dan sebagainya. Tidak pernah ada kemudian mereka dipanggil hei kafir, nggak pernah itu. Itu cuman perasaan Pak Kiai saja ya yang seperti itu. Tidak ada di dalam budaya Islam yang seperti itu. Orang Indonesia ngerti kok. Jadi kalau sebutan kafir saja, itu adalah bahasa ceramah, bahasa Alkitab, bahasa kajian, bahasa Al-Quran. Sebagaimana mereka menyebut misalnya domba-domba tersesat. Lah umat Islam disebut misalnya domba tersesat. Domba. Apakah umat Islam tersinggung? Mengapa kita kemudian menyebut kafir ya? Menyebut kafir misalnya dalam satu kajian nggak boleh, sedangkan mereka menganggap kita itu domba tersesat. Ada yang mengatakan pengikut ajaran iblis dan sebagainya Islam. Tapi mana ada kemudian dari kelompok Pak Kiai itu yang merasa terpukul dengan sebutan-sebutan seperti itu. Barangkali ini dari saya Pak Kiai, sedikit masukan saja agar Pak Kiai tidak terlalu banyak mengolok-ngolok sesama ustadznya itu. Ini sesama ustadznya, sesama aswajanya, aswajanya. Ini sama-sama pengusung bid'ah hasanah bertengkar gitu. Harusnya akur gitu Pak Kiai. Ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.